Hai, saya Mata Suherman. Kalau di video-video sebelumnya saya biasanya menjawab pertanyaan yang masuk ke dalam email saya, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke dalam Instagram saya. Jadi ada satu pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas adalah mengenai color grading dan juga penggunaan preset di dalam foto kita. Nah, sebelum kita masuk mengenai pembahasan preset, kita akan bahas dulu sedikit mengenai color correction dan juga color grading. Ini dua hal yang berbeda yang teman-teman harus tahu, dan teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya, nanti saya sertakan linknya di bawah, dan juga boleh ditonton mengenai teori warna. Nah, ini ada dua link dari video saya sebelumnya yang teman-teman wajib tonton nih. Apa sih bedanya antara color grading dan juga color correction? Nah, ini sebenarnya dua hal yang berbeda yang kadang-kadang suka meleset nih. Kadang-kadang teman-teman suka ada yang menyangka kalau ini adalah satu proses yang sama. Jadi color grading itu adalah cara kita memberikan mood atau nuansa tertentu pada sebuah foto. Tapi kalau color correction adalah kita mengkoreksi foto kita dulu. Jadi biasanya kalau saya tahapannya adalah setelah kita motret, kita akan mengecek yang namanya white balance. Jadi di white balance ini kita akan koreksi apakah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi misalkan saya memotret orang, warna kulitnya mungkin agak sedikit kekuningan atau kebiruan, nah itu bisa saya koreksi dulu. Saya buat menjadi netral dulu semuanya. Setelah itu baru kita masuk ke dalam proses color grading. Kalau kita bicara tentang warna, ya ini sesuatu yang menurut saya sangat subjektif banget gitu. Dan ini sangat berkaitan dengan konsep yang kita ingin tampilkan. Jadi misalnya kalau saya ingin menampilkan nuansa zaman dulu gitu, vintage. Nah itu di sana kita harus menggeser warnanya itu menjadi kita ngerasain, dalam kita ngelihat fotonya itu kita ngerasain kalau moodnya ini adalah mood zaman dulu gitu. Dan juga misalkan teman-teman ingin nuansanya mungkin lebih pop art, lebih colorful, nah itu mungkin nuansanya bisa dibuat berbeda juga. Nah ini sesuai dengan masing-masing orang pasti punya selera yang berbeda. Tapi yang pasti dalam color grading ini biasanya pergeserannya itu tidak terlalu banyak. Nah pergeseran tidak terlalu banyak sehingga tetap kita masih merasakan foto ini seolah-olah tidak diapa-apakan. Tapi ternyata setelah kita cek belakangan before dan afternya, itu akan kelihatan bedanya di bagian mananya. Sama seperti proses editing lainnya, kita kalau ingin belajar color grading itu juga membutuhkan waktu ya. Biasanya kita butuh waktu yang cukup lama supaya kita bisa mendapatkan nuansa warna yang kita inginkan. Jadi biasanya problem yang sering banget diketemukan pada saat kita belajar color grading adalah editing atau grading warna yang terlalu berlebihan. Jadi sudah lari dari warna aslinya. Dan juga problem lain yang kita temukan pada saat color grading adalah mood atau perasaan pada saat kita melakukan editing. Jadi misalnya saya hari ini saya melakukan editing, dengan besok saya melakukan editing, biasanya hasilnya berbeda. Karena biasanya kita memiliki mood dan perasaan yang berbeda setiap harinya. Maka daripada itu kita harus paham yang namanya penggunaan preset pada saat editing. Dan ini bisa dilakukan dengan aplikasi software apapun. Pertanyaannya adalah apa sih preset? Nah, preset ini sebenarnya adalah formulasi atau resep warna yang sudah kita save di dalam komputer kita. Dan setelah kita save, biasanya kita bisa apply pada foto-foto berikutnya. Jadi misalnya saya memotret dokumentasi untuk foto wedding ya. Nah, biasanya kan foto wedding liputannya itu dokumentasi banyak banget, bisa 100 file, 200 file gitu. Dan kalau kita melakukan editing secara satu persatu, itu akan otomatis warnanya akan belang-belang karena pasti akan berbeda-beda. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan preset ini. Jadi kita tinggal lakukan editing atau pembuatan preset ini sekali aja. Habis itu kita tinggal apply pada sisa foto berikutnya. Kalau memang tidak cocok, biasanya kita melakukan tweak atau adjustment. Kenapa kita melakukan tweak atau adjustment? Karena biasanya dari kondisi cahaya yang berbeda, terus kemudian dari ruangan yang berbeda, nah itu otomatis kita harus menyesuaikan sedikit. Tapi ini sangat mempermudah proses produksi kita. Jadi pada saat kita melakukan editing, color grading, ini menjadi prosesnya menjadi jauh lebih singkat dan jadi lebih mudah. Jadi preset ini biasanya ada dijual di beberapa website, dan umumnya memang lebih banyak saat ini adalah website-website dari luar negeri. Tapi ternyata di Indonesia itu ada salah satu website yang teman-teman bisa gunakan untuk menjual preset yang kita buat. Ini namanya adalah Social Bass Shop.
Biasanya kalau kita sudah membuat sebuah preset nih, kan sayang banget ya kalau ditaruh gitu aja cuma kita yang pakai. Nah, kita bisa jual di sini. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal cek di websitenya di Sociabuzz Shop. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa harus Sociabuzz? Karena kalau kita menggunakan website luar negeri nih, biasanya kan transaksinya menggunakan PayPal atau kartu kredit ya. Biasanya masih tidak nyaman buat kita. Nah, kalau di Sociabuzz, transaksinya teman-teman bisa dengan bank transfer, atau dengan OVO ataupun GoPay. Dan kita nggak perlu nunggu konfirmasi karena dia akan otomatis langsung diproses. Nah, kali ini saya mau bahas dulu nih mengenai caranya menjual preset kita di Sociabuzz Shop. Nah, sekarang saya sharing bagaimana tutorialnya untuk masuk ke dalam Sociabuzz Shop. Di sini teman-teman bisa buka websitenya di sociabuzz.com/shop. Kemudian kita mulai klik dengan tombol mulai jualan. Lalu klik tombol daftar pakai Gmail. Lalu klik tombol buat. Teman-teman tinggal isi profile picture, bisa upload cover image, dan juga isi deskripsinya. Kemudian klik tambah yang mau dijual dan pilih file, link, atau satuan. Lengkapi semua kolom isian yang ada, lalu klik simpan. Lalu tinggal share linknya ke sosial media dan ke target customer yang kamu miliki. Kemudian nanti customer akan klik beli sekarang, dan mereka bisa pilih metode pembayaran yang diinginkan dan langsung mengakses preset yang kita jual. Dan kalau mau dibantu jualan oleh member-member yang sudah bergabung di Sociabuzz, bisa klik edit di bagian yang ada tulisan komisi untuk affiliate. Bebas kamu mau kasih berapa persen komisinya, lebih besar pastinya lebih menarik. Nah, menu affiliate ini membantu banget, apalagi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih pemula gitu di sana, baru daftar, mungkin masih mikir jualnya kemana ya. Dan ternyata dengan program affiliate ini, teman-teman bisa dibantu oleh member-member lainnya dan mereka juga bisa mendapatkan komisi. Jadi jangan khawatir, sekarang tinggal daftar dulu aja ke Sociabuzz Shop. Nah, ternyata untuk mendapatkan passive income dari fotografi itu masih banyak jalannya. Jadi teman-teman langsung aja daftar sekarang. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan penghasilan tambahan nih. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.